Tetapi ada lagi kebutuhan manusia lainnya yang sangat penting, yaitu kebutuhan cahaya. Cahaya sehingga kehidupan itu terang benderang. Cahaya yang bersifat fisik, Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan matahari, bulan dan bintang. Tapi ada lagi cahaya yang bersifat rohani, dan itulah sesungguhnya yang dibutuhkan manusia, karena manusia itu jiwanya. Hakikat manusia itu kan jiwanya, bukan sekedar jasadnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nur, cahaya. Karena diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai maha cahaya. Nurun ala nur. Dan itulah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu memang tidak membagi-bagikan harta benda. Karena kalau soal harta benda, Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan di alam ini. Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan, turun dari langit, muncul dari bumi, dan juga keluar dari samping kanan kiri. Orang dagang itu kan rezekinya dari samping, samping kiri, samping kanan, depan, belakang, bahkan di bel. Ini ada rezeki, kan gitu. Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang turun air hujan itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari bumi silakan dihitung berapa, tidak terhitung. Yang di lautan tidak terhitung. Kalau soal nikmat dunia, memang Allah Subhanahu wa taala dari awalnya sudah disediakan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya. Sudah ada. Binatang-binatang ada rezekinya, apalagi manusia. Begitu. Tetapi ada lagi kebutuhan manusia lainnya yang sangat penting, yaitu kebutuhan cahaya. Cahaya sehingga kehidupan itu terang benderang. Cahaya yang bersifat fisik, Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan matahari, bulan dan bintang. Tapi ada lagi cahaya yang bersifat rohani, dan itulah sesungguhnya yang dibutuhkan manusia, karena manusia itu jiwanya. Hakikat manusia itu kan jiwanya, bukan sekedar jasadnya. Kalau jasadnya sama dengan binatang, dan manusia nggak mau disebut sama dengan binatang, marah berat, ya kan? Kalau disebut seperti binatang, seperti batu dan seterusnya. Karena memang manusia ini makhluk istimewa, ada jiwa. Dan itulah para nabi dan para rasul, puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membawa cahaya ini kepada segenap seluruh umat manusia. Kalau para nabi dan para rasul sebelumnya diutus oleh Allah terbatas memang, untuk umat-umat tertentu, untuk kaum-kaum tertentu, sesuai dengan kondisi saat itu yang memang jangkauan kehidupan manusia masih sangat terbatas. Tapi kemudian manusia memang terus berkembang, sehingga saatnya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan utusan itu satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku hingga hari kiamat. Kalau para nabi dan para rasul sebelumnya itu untuk masyarakat tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Untuk masyarakat tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Hanya kawasan tertentu.
karena di kawasan lainnya ada. Seperti pada waktu yang sama saja, Nabi Ibrahim ada sendiri, Nabi Lot ada sendiri. Karena itu ada kisah sebelum malaikat itu membombardir negeri yang dipimpin oleh Nabi Lot, yang ditugaskan oleh Nabi Lot untuk memperbaikinya, tapi ternyata nggak bisa diperbaikin. Malaikat itu singgah dulu, bertamu dulu ke Nabi Ibrahim dan dijamu oleh Nabi Ibrahim. Ya, nggak tahu ini ada yang singgah di sini atau gimana? Singgah di sini, dijamu di sini, khawatir pergi membombardir tempat lain. Oleh karena itu, insya Allah masyarakat yang gemar untuk berkumpul dan melakukan jamuan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah disinggahin oleh malaikat. Dan kalau disinggahin oleh malaikat berarti tidak akan dibombardir oleh malaikat itu. Gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan Masjid Al-Iman ini senantiasa kokoh, menjadi cahaya dan sokok guru di tengah-tengah masyarakat di sini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, nah, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, membawa kabar berita gembira dan membawa peringatan untuk seluruh manusia. Dan yang dibawa oleh Nabi memang rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Dan ini sampai hari kiamat. Karena tidak dimungkinkan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini berlaku risalahnya untuk yang di Eropa, untuk yang di Amerika, untuk yang di Rusia, untuk yang di Cina juga, yang di India, termasuk yang di Indonesia ini. Oleh karena itu, dimanapun ada tempat yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW berarti nolak rahmat, nolak rahmat. Dan ini sampai hari kiamat. Karena itu, setiap kali ada orang yang mengaku jadi nabi, pasti ketahuan kalau dia palsu.